Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan melupakan hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepadanya. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man da'ah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang senantiasa berdoa kepadanya. Alhamdulillahilladzi la yakilu man tawakkala alaihi ila ghairih. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan siapa saja yang senantiasa bertawakal kepadanya. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min 'ainin la tadma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, hadirin hadirat semuanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua orang tua atau salah satu dari keduanya berdoa seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Itu dibaca oleh kedua orang tua atau sendirian, dimanapun ia berada. Rabbi habli minas salihin, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, hibahkanlah kepada saya, hibahkanlah kepadaku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Kemudian doa suami atau doa istri atau keduanya berdoa seperti ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa seorang anak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya sebagai talibul ilmi. Dia berdoa, Rabbi zidni ilma, setiap hari. Kemudian doa orang tua sebagai anak. Doa orang tua, tapi dia sudah punya. Doa orang tua, tapi dia juga sebagai anak. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Beliau sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai kaum muslimin
wahai Rabb kami, jadikanlah saya sebagai pendiri sholat, yang mendirikan sholat. Juga jadikanlah anak cucu kami semuanya yang mendirikan sholat, penegak sholat. Wahai Rabb kami, terimalah doa ini. Kemudian tidak lupa kepada orang tuanya lagi. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami. Dan juga semua kaum mukminin kelak pada hari hisab. Bapak Ibu sekalian, membahas masalah kesuksesan, tentunya harus ada perbedaan pola pikir atau mindset. Kesuksesan ini menurut siapa? Tentunya akan berbeda antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Akan berbeda antara seorang mukmin dengan orang munafik. Diawali dengan doa tadi, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Dari doa itu, mustahil seorang orang tua berdoa kepada Allah dengan tujuan duniawi, itu mustahil. Sebab ada doa lagi tentang kesolehan yang hubungannya dengan akhirat. Sebagaimana doa Nabi Yusuf alaihi salam, setelah beliau menjadi raja, beliau berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Wafatkanlah saya dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dan susulkanlah saya bersama orang-orang saleh. Di sana doa tentang memohon anak yang saleh. Di sini doa ingin digabungkan dengan orang yang saleh. Mengapa? Jawabannya jelas. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu bagi mereka jannah firdaus tempat tinggalnya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kekal di dalamnya, gak mau pindah-pindah lagi. Saya ingin cerita kisah nyata atau kisah nyata yang sudah dialami oleh Profesor Dr. Ali At-Tantawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis tulisan memori kecil di usia 70 tahun. Pembahasannya tentang hakikat kesuksesan. Dulu ada yang mengatakan kepada beliau di usia SD gitu, kamu harus belajar supaya kamu sukses di usia SD itu. Lalu saya belajar. Setelah wisuda SD, ada lagi yang datang kepada saya, lanjutkan supaya kamu sukses. Jadi setelah disebut nanti akan sukses di SD, pindah lagi ke yang atasnya akan sukses. Setelah wisuda SMP, ada yang datang lagi, lanjutkan lagi, nanti kamu akan sukses. Setelah wisuda SMA, ada yang mengatakan lagi, lanjutkan lagi, nanti kamu sukses.
Setelah selesai SMA, lanjut lagi kuliah, nanti kamu sukses. Setelah kuliah, ada yang datang lagi, ayo kamu cari pekerjaan biar sukses. Setelah bekerja, ada yang datang kepada saya, kamu segera nikah supaya sukses. Setelah nikah, kamu harus punya anak biar sukses. Saya nulis ini katanya di usia 70. Selama ini saya belum mendapatkan kesuksesan itu apa. Jadi ternyata kesuksesan yang mereka katakan itu semu. Semu. Saya umpamakan seperti banteng mengejar kain warna merah. Gak jelas. Dipermainkan sama yang apa namanya itu yang suka bawa kain merah itu. Hah? Matador apa PDI? Jadi dikejar-kejar itu sama banteng itu. Ternyata banteng itu nggak lihat. Katanya karena banteng itu buta warna. Gak jelas, dipermainkan. Udah dikejar sini, mungkin ada pernah lihat Matador tadi ya. Di lapangan apa nggak tahu, ada yang lihat gitu. Dipermainkan. Sudah kejar sini, bawa ke sini. Dipermainkan. Nah, anggap aja sih kain merah itu apa tadi? Kesuksesan. Yang tadi ngejar tadi, yang banteng tadi, ya manusia tadi. Dari sana dipermainkan lagi gitu. Ternyata kesuksesan yang sesungguhnya itu, kata beliau, ada di 3. Yang pertama, dimasukkan ke dalam jannah. Yang kedua, diselamatkan dari api neraka. Yang ketiga, mendapatkan keridhaan Allah. Ditambah dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesuksesan itu. Makanya ada doanya, ada doa wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Sukses mendapatkan jannah, selamat dari api neraka. Makanya pertanyaannya, semua lembaga pendidikan atau semua orang tua, juga pengelola pondok pesantren dan lembaga apapun harus sama dulu. Ini visi memaknai kesuksesan itu apa? Itu penting. Inti pendidikan di dunia ini, yang pertama adalah bagaimana berusaha dan berupaya sekuat tenaga mencetak generasi yang soleh. Yang kedua, melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu muslih. Selesai. Intinya cuma 2 itu. Bagaimana bersama-sama berupaya, berusaha menuju kepada kesolihan. Selanjutnya, bagaimana untuk menjadi para muslihin. Itu tempatnya di mana itu? Sebagian ulama mengatakan untuk membina atau mengkadar, melahirkan generasi yang saleh dan muslih itu hanya ada di 2 tempat. Satu di pondok pesantren, yang kedua di masjid. Selainnya tidak. Pondok pesantren itu sebut saja untuk para santri. Kemudian masjid untuk semua umat Islam. Disitulah pembinaan, pendidikan, penggemblengan, dan lain sebagainya menuju kejayaan.
Yang dicari setelah menjadi saleh atau menjadi muslih, apalagi? Ya pasti untuk menuju yang 3 tadi. Selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, kemudian mendapatkan ridha Allah. Di dalamnya memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membedakan antara kaum mukminin dengan orang kafir dan orang munafik di sisi yang lain. Makanya anak itu disebut hasil usaha orang tua. Orang tua disebutkan kan di dalam sebuah hadis, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapamu. Kemudian masih masa muda, masa kecil. Itu orang tua mempercayakan. Sebut saja mempercayakan dalam pendidikan. Contohnya kalau di ma'had kita ini ke ma'had Darul Ihsan. Mempercayakan pembinaan, pendidikan, pembimbingan, pengasuhan dan lain sebagainya untuk supaya menjadi apa itu? 2 tadi, saleh dan muslih, itu upaya. Upaya ya, bukan tujuan menjadi, tapi upayanya. Kata seseorang, tuh tanggung jawab kita itu berperang, bukan menang. Tanggung jawab kita adalah berperang, bukan menang. Sama di dalam masalah pendidikan. Tanggung jawab kita semuanya adalah berupaya semaksimal mungkin dengan segala sarana prasarana yang ada. Nanti yang menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Di dalam berislam yang paling dituju adalah husnul khatimah itu. Husnul khatimah itu kan yang berat. Makanya itulah hikmah dibalik mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan husnul khatimah. Supaya apa? Supaya pada penasaran dan mengejar. Apabila ketika husnul khatimah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan manusia pada lalai, apa yang terjadi? Yang terjadi pasti ketidakseimbangan, kekacauan, kezoliman, kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan segala sarananya dan upayanya, itu pasti semuanya ingin menuju ke sana. Tapi diawali dengan tadi. Makanya pada mencari sistem yang sesuai, metode yang sesuai, untuk sampai kepada yang diinginkan oleh para pengelola dan orang tua. Jadi waktunya tidak banyak, tapi dapatnya banyak. Maksudnya dapat banyak ini, kesolehannya ini loh. Jadi ketika dilihat itu menyenangkan, ketika didengar menyejukkan, ketika bersama, ketika berbicara mengenakan gitulah. Itu kan tanda-tanda kesolehan. Makanya materi yang banyak, pelajaran yang banyak, tidak menjamin budi pekerti. Materi yang banyak, pelajaran yang banyak, tidak menjamin perilaku yang baik. Tetapi bimbingan, pengasuhan yang tulus, yang sabar, yang ikhlas, dengan pelan-pelan, bertahap, sedikit demi sedikit, insya Allah akan menghasilkan yang lebih baik.
Talabul ilmi itu kan taufik, istilahnya taufik. Tetapi al-amalu bil ilmi itu taufiqun zaid istilahnya. Mengamalkan ilmu itu taufik plus. Karena kalau masalah belajar, semua insya Allah bisa belajar, siapapun bisa, tapi mau apa tidak mau. Nah, yang lebih berat adalah mempraktekkan yang dipelajari. Makanya ada hadis. Hadis ini terkesan tidak ada hubungan dengan masalah hafalan. Coba didengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi." Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi. Ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur daw'uhu mithlu daw'i syams wa yuksa walidahu hullataini la tuqawwamu bihima ad-dunya fayaqulani bima kusina fayaqulu bi akhdhi fayuqalu bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Rawahul Imam Hakim wa qala haditsun sahihun ala syarti Muslim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maksudnya tartilul Qur'an. Membaca Al-Qur'an, tartilul Qur'an. Yang kedua, dan mempelajarinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wa amila bihi, dan mengamalkan semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka niscaya kedua orang tuanya akan dipakaikan, dikenakan, akan dipasangkan mahkota dari cahaya. Yang cahayanya seperti cahaya matahari. Dalam riwayat yang lain, lebih baik daripada cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya juga akan dipakaikan kepada keduanya dua pakaian. Dua pakaian yang tidak bisa dihargai, tidak bisa dihargakan saking mahalnya di dunia ini. Kalaupun di dunia itu ada, baju ini tidak bisa dihargai saking mahalnya. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, atas sebab apa kami dipakaikan apa tadi mahkota dan baju? Apa ya? Sampai nggak tahu coba. Kemudian dikatakan kepada keduanya, disebabkan anak kamu mengambil Al-Quran. Mengambil Al-Quran. Mengambil Al-Quran itu ada 3. 1. Membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Mempelajari Al-Quran dari A sampai Z. 3. Mengamalkannya dari A sampai Z. Itu makna mengambil Al-Quran. Kalau tidak begitu, bukan. Kalau tidak begitu, bukan. Padahal Al-Quranul Karim ada 6.000 ayat lebih. Dan pengamalannya setiap ayat. Terus bagaimana? Itu pun dilakukan selama hidup. Selama hidup. Sampai mendapatkan husnul khotimah. Apakah itu sesuatu yang mudah? Mudah disebutkan, tapi tidak mudah
diwujudkan tanpa ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ma lam yakun billahi la yakunu, wa ma lam yakun lillahi la yanfa'u wa la yadumu. Apa saja yang tanpa pertolongan Allah itu tidak akan wujud, tidak akan ada. Dan apa saja yang bukan karena Allah, tidak ikhlas lillahi ta'ala, tidak akan bermanfaat dan tidak akan abadi. Apapun. Sebutkan amal saleh apapun. Amal saleh itu, saleh kan amal saleh. Orang yang mengamalkan disebut saleh. Kata sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, al-amalu salihul ladzi fihi arba'atu asya', al-ilmu wan niyatu was sabru wal ikhlas. Disebut amal saleh itu jika ada 4 perkara. Segala amal apapun akan disebut amal soleh bagi pelakunya, itu harus ada 4 perkara. Yang pertama ada ilmunya, ilmu tentang amal itu. Yang kedua harus ada niatnya, niat untuk mengamalkan itu. Yang ketiga harus ada sabarnya, sabar di dalam mengamalkan amalan itu. Yang keempat harus ada ikhlasnya. Apabila salah satunya tidak ada, maka tidak ada semuanya. Contoh apa? Ya, contoh misalkan belajar, pendidikan, talabul ilmi. Apalagi tinggal di pesantren atau belajar di masjid dan lain sebagainya. Itu jangan lupa itu empat perkara itu. Sholat, ilmu sholat bagaimana, niat sholat bagaimana, sabar di dalam sholat bagaimana, ikhlas di dalam sholat bagaimana. Sama seperti itu. Belajar juga sama. Kalau talabul ilmi disebut amal saleh, maka ilmu tentang talabul ilmi itu harus dipelajari. Ilmu tentang talabul ilmi. Niat untuk talabul ilmi. Sabar di dalam talabul ilmi. Ikhlas di dalam talabul ilmi. Itu tugas-tugas banyak sekali sebetulnya. Jadi, tidak orang tua, tidak anak, tidak para pengelola, para pengasuh, semuanya tugasnya besar. Tugasnya banyak. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan. Makanya tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala nggak akan jadi. Kemudian tanpa ada keikhlasan dari semua, tidak akan bermanfaat dan tidak akan abadi. Keabadian atau keikhlasan akan membawa manfaat dan keabadian sampai husnul khotimah insya Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hati. Pertama kali lihat hati kan. Kemudian baru lihat amalan dari hati itu. Bukan lihat amalannya dulu, tapi kan hatinya dulu. Di awal kan di surah Al-Baqarah disebutkan Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mesti pertamanya masalah hati dulu yang dibahas. Keimanan di dalam hati dulu. Seperti ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang dibahas pertama masalah keimanan di dalam hati. Nanti keimanan yang kuat di dalam hati
yang didasari dengan tadi ketakwaan, sumbernya dari Al-Quranul Karim itu akan mendorong seseorang untuk wa yuqimunas shalah. Itu sudah gerakan itu. Lahir batin sudah wa yuqimunas shalah. Ketika sudah ke tahapan lahir batin wa yuqimunas shalah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, akan muncul pengorbanan dengan hartanya. Tapi tiang pertama atau pondasi pertamanya adalah keimanan di dalam hati. Makanya ucapan dan perbuatan, sikap yang benar itu dikarenakan ada peran hati, peran iman di dalam hati yang kuat. Mungkin enggak, tidak ada keimanan di dalam hati, tapi ucapannya baik, ucapannya kelihatan benar. Mungkin. Siapa itu? Sebut saja orang munafik. Orang munafik kan begitu. Di dalam hatinya tidak ada, tapi di lisan perilakunya mungkin ada. Tetapi yang seperti itu, la yanfa' wa la yadum, tidak akan bermanfaat dan tidak akan abadi. Sebab dia hanya menampakkan yang lahir. Padahal mestinya yang harus diwujudkan, ditanamkan adalah yang batin dulu. Batin inilah mendorong untuk lahir. Dari lahir nanti akan terdorong lagi ke pengorbanan harta. Begitulah hebatnya keimanan. Nah, apabila kita semuanya dalam pembinaan pendidikan. Jadi benar tadi disebutkan. Jadi pendidikan pembinaan itu tujuannya bukan sampai target apa bukan. Target boleh ditulis, tetapi jangan dipaksakan pencapaian target. Boleh ditulis supaya semangat gitu, boleh. Tapi tidak boleh ada ancaman jika tidak ada target. Jadi tidak ada di dalam target Al-Quran ini kurang, nggak ada. Yang ada adalah lebih. Ini sudah, anak ini sudah dapat 1 juz, ini sudah lebih nih. Jangan dibandingkan dengan yang sudah lebih kalau dalam Al-Quran itu. Karena kalau dia dibandingkan dengan yang lebih lagi, berat bagi dia. Tapi kalau sudah mendapatkan 1, pasti dia juga akan berpikir ingin 2, ingin 3, ingin 4, ingin 5. Yang paling utama adalah bimbingannya itu. Makanya di dalam sistem tadi disebutkan semi privat di ma'had ini, dalam pendidikan pembinaan itu tidak akan mungkin ada ancaman, tidak mungkin akan ada jika tidak sampai ini maka, jika tidak ada. Sebab pembinaan, pengasuhan, pendidikan yang dilakukan dalam sistem seperti ini adalah dengan kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian sanjungan, kamu mampu, kamu bisa, insya Allah. Yang seperti cerita itu loh, cerita kisah yang viral, banyak disebutkan tentang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan murid beliau Sulaiman bin Rabi' rahimahullahu ta'ala. Ini kisah thalabul ilmi privat ini. Disebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki santri di dalam halaqah itu banyak. Ada satu yang spesial, yang unik, namanya Sulaiman bin Rabi' rahimahullah. Semua
pelajaran dan metode yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di kelas tidak difahami sedikit pun oleh Imam Sulaiman bin Rabi'. Ditanya, Sulaiman, faham apa tidak? Tidak. Imam Syafi'i lah ini. Ganti metode lain. Jadi kalau dalam sistem pendidikan itu nggak boleh pokoknya. Pokoknya kami begini. Anda mau silakan, tidak terserah. Wah, itu tidak ada kasih sayang itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu selalu setelah pelajaran nanya, Sulaiman fahimta? La. Tanya lagi, Sulaiman fahimta amla? La ya imam la. La terus, gak pernah naam deh itu. Ya Allah, Sulaiman. Khusus untuk kamu nanti ke rumah ya. Untuk kamu ke rumah. Yang lain udah paham semua. Kamu ke rumah saya. Siap imam. Ke rumah. Jelaskan lagi materi yang tadi. Dengan metode yang paling sip lah mungkin pada zaman beliau itu. Ditanya lagi, Sulaiman, sudah paham belum Sulaiman? Belum imam. Ayo, belum terus belum lagi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wahai Sulaiman muridku, sesungguhnya yang salah bukan kamu, yang salah tuh saya. Karena saya belum punya lagi metode yang lain untuk memahamkan kamu. Kamu tidak salah. Coba sekarang. Nilai kecil dari ujian nggak bisa diangkat gitu, keluar. Nggak naik, keluar. Mungkin guru bangga dengan membuat soal nggak bisa dijawab, kemudian nilainya anaknya merah. Biarin nggak naik, senang dia, bangga dia. Itu tidak mengikuti salaf itu. Tapi itu yang terjadi. Pada umumnya pendidikan kan pakainya angka, nilai angka, sampai saya aja bisa beli ijazah. Saya bisa beli angka, beli. Saya sama antum bisa nggak beli ijazah? Tanpa belajar, bisa di zaman ini. Angka berapa, minta berapa, duitnya berapa. Apa seperti ini kira-kira? Disebut apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau tadi disebutkan belum bisa memahamkan materi kepada murid yang tercinta Sulaiman bin Rabi' rahimahullahu ta'ala. Kemudian dikisahkan setelah lama Sulaiman bin Rabi' menjadi imam besar setelah sepeninggal Imam Asy-Syafi'i, imam besar. Makanya ada kaidah la yajhalul insanu madama yatlubul ilm aw la yajhalu man yatlubul ilm. Tidak disebut bodoh orang yang belajar. Tidak disebut bodoh orang yang belajar. Tidak ada orang bodoh belajar itu. Yang bodoh itu yang tidak belajar. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya yang belum bisa mencari metode lain. Kamu gak apa-apa, kamu tuh gak bodoh. Sekarang dibilang, kamu bodoh, nilainya begini, bodoh, ini gak bisa naik. Ini IP-nya berapa. Itu angka-angka yang dibuat manusia. Disebutkan dalam tentang masih Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Sulaiman bin Rabi'. Di dalam satu kisah sebelum meninggalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Sulaiman bin Rabi' sudah menjadi imam ketika itu, wallahu a'lam. Ketika Imam Asy-Syafi'i mau meninggal, sakit mau meninggal, rahimahullah ta'ala, murid tercinta Sulaiman bin Rabi' datang.
Dan Imam Syafi'i kan dikenal hebat di dalam bahasa, dalam segala bahasa Arab tuh beliau hebat. Sulaiman bin Rabi' rahimahullahu ta'ala mendoakan imam yang sedang sakit. Doanya begini. As'alullah ta'ala an yuqawwiya dha'faka. Kurang lebih seperti itu. Saya memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kelemahan Anda. Karena kan lagi sakit. Kalau yang lemah jadi kuat kan jadi sembuh gitu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sedang sakit. Beliau merespon murid yang tercinta tadi. Sulaiman, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kelemahan saya mati Sulaiman. Hah? Wahai imam, saya tuh tidak berniat seperti itu. Ya jangan gitu cara berdoanya. Ya tapi itu nggak masalah gitu. Jadi ternyata bahasa semoga Allah menguatkan kelemahan itu dalam bahasa Arab itu tidak pas. Yang pas itu mudah-mudahan menyembuhkan atau bagaimana gitu ya. Wallahu a'lam. Itu dalam bahasa Arab sampai seperti itu. Jadi sedang sakit saja masih talabul ilmi gitu maksudnya. Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Kembali kepada pendidikan yang pas adalah pendidikan dengan yang didasari dengan apa tadi? Kasih sayang, motivasi, penuh support, penuh semangat. Bukan kejar-kejaran angka. Kalau kejar-kejaran angka itu nanti akan terjadi seperti tadi, beli. Ngapain dikejar? Beli aja. Kemudian ada lagi kalau boleh jadi di sebagian lembaga pendidikan mungkin nanti soalnya yang sulit. Anak tidak bisa jawab. Walaupun sudah belajar. Nilainya merah, akhirnya tidak naik. Kemudian setelah itu mengulangi. Akhirnya yang susah siapa? Yang susah wali susah. Harus bayar lagi. Anak tidak betah, kemudian keluar. Gimana coba kalau seperti itu? Terus pendidikan itu yang pas itu seperti apa sebetulnya? Sekali lagi, pendidikan itu adalah harus didasari kasih sayang, kelembutan. Tidak boleh ultimatum atau ancaman. Kalau kamu tidak bisa, kalau kamu tidak sampai target, kalau kamu tidak, pendidikan macam apa seperti itu? Sulit suksesnya. Sehebat Imam Syafi'i saja tadi di dalam mendidik menyalahkan diri sendiri. Dan santri tidak paham sama sekali, gak masalah. Sulit mendapatkan pendidik di zaman ini menyalahkan diri sendiri. Mesti yang jadi korban kesalahan dan kemalasan dan lain sebagainya yang negatif itu siapa? Murid atau santri atau siswa. Ada kata-kata mutiara, at-tikrar yu'allimul himar. Mengulang tanpa batas itu dapat mengajari keledai. Mengulang tanpa batas, mengulangi mengajar tanpa batas, mengulangi mendidik tanpa batas, itu yu'allimul himar, akan mengajari keledai. Mengajari keledai yang dikenal dengan hewan apa? Dablek. Apalagi dungu, apalagi manusia itu
lebih hebat lagi. Keledai aja bisa, apalagi manusia. Manusia itu tidak apa istilahnya, tidak ditalkin. Manusia itu tidak ditalkin saja, itu bisa apa? Pengalaman nggak kita semuanya? Kita jalan gitu, ada nyanyian, lewat aja gitu. Sampai kita ke sana masih ingat nggak itu nyanyian tadi? Sedikit. Ada tuh. Direkam. Kalau keledai bisa bicara, mungkin keledai juga bisa mengulangi nyanyian yang kita lewat tadi. Apabila tadi keledai saja mampu mengulangi, mampu memahami dengan pengulangan, apalagi manusia. Lebih mudah lagi insya Allah. Maka tidak ada kata bodoh di dalam talabul ilmi. Selama dia talabul ilmi, tidak akan ada kebodohan. Kebodohan hanya dimiliki oleh siapa saja yang tidak mau talabul ilmi lagi. Wallahu ta'ala alam. Cuaca semakin panas. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Pasti banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kealfaan. Mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Semua yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari saya pribadi, yang batil dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Demikian, jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.